Bapak ngerti toleransi nggak Ya sih, Pak? ngerti lah, tapi tidak masuk Oke, akal nah, imanmu oke aja. nggak apa-apa Mboknya nggak masuk ciptaan akal. anaknya itu Sekarang masuk saya akal tanya, Pak. enggak di situ? Sekarang saya tanya, Pak. Ini ngapain sih, Pak? Ini ngapain sih, Pak? Orang lagi ngapain ini, Pak? Iya. Ini lagi ngapain, Pak? Iya, lebih parah Iya. nyium kontolnya Yesus, nggak apa-apa. Nah, Nyium kan batu, buka lebih parah puasa, kontol buka puasa mulutnya kotor. ini nggak ada apa-apa. Ya, Kan fakta. ini Pak. Ini teman-teman jangan lupa direkam ya omongan Bapak ini ya. Fakta di situ. Ya, Agatha direkam ya. malu. Ini ya Pak ya. Agatha Pak, sudah cium kontolnya Pak, Yesus nggak di situ? Bapak itu laki-laki ya. Bapak punya agama kan, agamanya Islam kan Pak ya. Jangan semenjijikan ini Pak ya. Tolong ya Pak ya. Ini Anda diajarin Allah langsung atau Nabi Muhammad Pak? Yang ngajarin Bapak Yang ngomong gini menjijikan Tuhan yang, Anda atau Nabi Anda Pak? Ini yang ngajarin Bapak ngomong gini Nabi Anda, Tuhan yang Anda atau Ibu menjijikan Anda? itu. Ya, itu ludah saya tuh. Hmm? Halo sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, seorang apologet Kristen, Agatha, tentu adalah seorang apologet yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil seputar iman Kristen. Alih-alih ada banyak polemikus Islam yang naik di komal Agatha dan bertanya tentang iman Kristen. Ketika diberikan dalil dan jawaban, tetapi masih saja tidak mau menerima. Yang ujung-ujungnya adalah mengungkapkan kata-kata kotor, najis, yang seharusnya di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini mereka seharusnya bisa menjaga hati, ucapan, pikiran. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku yang terkasih, bertolak belakang. Oleh karena itu, mari kita akan saksikan bagaimana tanggapan seorang Agatha, apologet Kristen. Di dalam captionnya adalah toleransi. Ini adalah sesuatu hal yang menarik. Selebihnya, mari kita akan lihat video ini secara bersama-sama. Thank you. Yang udah tag-tag, thank you. Wow. Wah, halo Pak Umar. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Aduh, silakan Mau Pak. nanya nih, apa Tanya. betul ya? Apa betul Tuhannya Kristen itu punya embok? Cuma Apa nanya tuh Pak doang. Mbok? Mbok itu apa Pak? Mbak, ibu, Mbak. bahasa Indonesia. Mbok itu kalau di Mbok, Bali itu mbok, disebutnya kakak. mama. Oh, mama. Iya, ada Oh kemanusiaannya, ada gitu. mamanya Pak. Iya, Punya mama. Oh berarti ada, kalau ada. Tuhan punya mama pasti punya kakek, punya padu. Ada, Oh kakeknya gitu itu ya. Abraham. Ada, kakeknya itu Abraham. Ada kok silsilah kemanusiaan Yesus. Iya. Ini Bapak bisa baca di Matius ya. Ini nenek Iya moyangnya kok ya. Tuhan kok. Ada. Iya. Iya. Ya, Tuhan kok inilah lahirnya daftar belakangan nenek moyang. Nih, daripada kakek. tunggu Pak. Nih. Ya, nih. Ada banget dong. Neneknya ada nih ya. Nih, tuh kan. Inilah daftar nenek moyang Yesus. Hore, ada dong. Ada Pak. Iya. Oh, Yang ada nggak masuk kan? akal itu ya kok Gila, duluan keren. neneknya sama Tuhan datang. Kenapa Pak? Iya. Pencipta mboknya Yesus siapa yang nyiptain? Yesus. Yang menciptain mboknya Yesus itu. Bunda Maria. Yesus Pak. Yesus Pak. Anaknya yang nyiptain mboknya. Iya betul. Kasihan. Di mana sih pikiran Agatha itu kok mboknya ciptaan anaknya? Kok Iyalah iman suka-suka Tuhan didahulukan lah. dengan fakta? Justru gini Pak, justru kalau Oh dia tidak gitu. Tuhan ya, Iya. dia tidak mampu. Nah ini ya, kalau justru karena dia Tuhan, makanya dia bisa menciptakan ibunya sendiri gitu. Kalau dia tidak mampu ya dia nggak mampu kayak batu Oh. gitu.
Jadi yang dikandung itu yang menciptakan yang ngandung itu ya. Yang mengandung itu ciptaan betul. yang dikandung. Betul, betul, pintar. Parah Oscar. Kenapa, Pak? Ada yang masalah? Ada Kasihan masalah? imannya Kristen ya. Kenapa emang ya, Kasihan Pak? Ya aja, biar. cuman apa ya. Oke. Tidak masuk Ini, Pak. akal walaupun dibulat-bulatin itu. Oke, Pak Umar, Pak Umar. Ngerti toleransi nggak, Pak? Ngerti Carikan toleransi nggak, alasan untuk apa? Supaya nangkap. Bapak ngerti toleransi nggak, Pak? Bapak ngerti toleransi nggak, Pak? Itu iman kami. Mau kayak gimana pun, jangan diolok-olok, ya. Saya lebih lucu, ada malaikat niup-niup parjahan. Ya? Ini ya, Pak ya. Tapi saya nggak mau ke situ ya, Pak. Iya, jangan ngolok-ngolok ya, Pak ya. Kok main mute? Oke, kenapa main Pak? mute Bapak saja. ngerti nggak sih Pak toleransi Pak? Bapak ngerti toleransi nggak Ya sih Pak? ngerti lah, tapi tidak masuk Oke, akal nah, imanmu aja. oke, nggak apa-apa, Mboknya nggak ciptaan masuk akal. anaknya itu Sekarang masuk saya akal tanya, enggak Pak. di situ? Sekarang saya tanya Pak, ini ngapain sih Pak? Ini ngapain sih Pak? Orang lagi ngapain ini Pak? Iya. Ini lagi ngapain Pak? Iya, lebih parah nyium kontolnya Yesus, nggak apa-apa. Nah, Nyium kan batu. buka Lebih parah puasa, kontol- bukan buka puasa mulutnya kotor. Nggak ada apa-apa. Ya. Ini Pak, ini teman-teman jangan lupa direkam ya omongan Bapak ini ya. Fakta di situ. Ya, Agatha direkam ya. malu. Ini ya Pak ya. Agatha Pak. sudah cium kontolnya Pak. Yesus nggak di situ? Bapak itu laki-laki ya. Bapak punya agama kan, agamanya Islam kan Pak ya. Jangan semenjijikan ini Pak ya. Tolong ya Pak ya. Ini Anda diajarin Allah langsung atau Nabi Muhammad Pak? Yang ngajarin Bapak ngomong gini Tuhan Anda atau Nabi Anda Pak? Ini yang ngajarin Bapak ngomong gini Nabi Anda, Tuhan yang Anda atau Ibu menjijikkan Anda? itu. Ya, itu ludah saya tuh. Tahu nggak teman-teman? Ya, tahu nggak teman-teman? Kenapa dia langsung ke situ? Saya mau nunjukin ya, yang kayak gini. Makanya dia langsung kejang. Nah, itu kan udah saya bilang Pak, toleransinya di mana Pak? Gitu ya. Ini lagi ngapain? Ya kan kami membiarkan ini terjadi. Nah ini ngapain ini? Ini ngapain? Saya tanya. Ya saya mah bertoleransi. Ini mau ngapain ya biarin. Kita mah nggak apa-apa. Uang-uang kayak gini nih ngapain? Saya nggak tahu. Ya udah itu kan iman Anda. Ya mulutnya ya Pak ya. Kalau ini jelas nyium apa saya nggak tahu. Cuman Bapak lah sama Tuhan yang tahu ya Pak ya. Memang dari dulu yang namanya Umar ya, Umar kayak dia tuh nggak pernah beres mulutnya, serius. Ya, tuh, Bapak buka puasa langsung mulutnya kotor, banyak dosanya Pak. Coba naik tadi Pak Moh, gimana kesan-kesannya terhadap teman Anda yang tadi tuh? Pak Moh apa tadi yang ngomong tadi tuh? Yang ngomong beberapa menit waktu saya makan. Nah, kesan-kesannya sama manusia kayak gitu gimana tuh? Ya, saya kira bulan Ramadan setan-setan itu di kerangkeng. Ada yang lepas satu, namanya Umar tadi. Ya kan udah saya bilang. Nih kalau kalian itu ngerti toleransi, kalian nggak gitu mulutnya kayak si Umar tadi gitu ya. Dia kan nggak ngerti. Mau sidik tadi tuh gimana? Kesan-kesannya sama teman sejawatmu itu Pak. Ya, menjijiin loh Pak. Serius. Ini nggak akan menurunkan iman saya, makin memperkuat iman saya. Ya, bahwa saya tidak pernah menyesal keluar dari kegelapan itu beberapa tahun yang lalu ya. Betullah itu aib bagi saya, serius. Karena seperti itu aib memang bagi saya. Paham ya? Saya nggak pernah menyesal pernah keluar dari aib yang mengerikan seperti itu. Thank you ya 1M. Ya. Gitu ya. Ngeri sih saya. Serius lah. Makanya kalian ya teman-teman ya,
yang mau keluar dari Kristen pikir-pikir dulu kayak gitu. Pikir-pikir dah yang pacaran sama beda agama gitu ya. Yang kayak begitu mau kalian contoh. Alah, alah, alah. Nggak ngerti toleransi, nggak ngerti cara berdialektika, nggak tahu cara bicara yang baik kepada orang. Nah itu. Ngeri kan? Oh, jangan ditiru ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak ada anak-anak yang dengar omongan Bapak tadi ya. Soalnya kotor sekali mulutnya. Ya kan? Kayak saya bilang, gak nyesel saya keluar dari gelap. Puji Tuhan saya keluar dari gelap. Halo? Halo, Ya, Islam Kristen Bang. halo. Ya, silakan Pak. Iya betul Bu, pikir-pikir dulu sebelum terlanjur gitu. Ada yang mau ditanya Pak? Pak Amanta. Yang tempo hari yang penasaran. Saya sepintas lalu saya dengar waktu pembahasan neraka itu gitu. Jadi masuk neraka dulu, baru rame-rame naik ke surga, naik apa gitu loh. Maksudnya gimana Pak? Di Kristen? Ya saya Kristen. Enggak, di Kristen itu nggak ada kayak gitu Pak. Konsep seperti itu nggak ada. Enggak, yang pernah dibahas kayak gitu gitu loh. Yang Oh, itu agama sebelah Pak. Itu Iya, kita teman nggak usah kita urusin itu. Nggak usah. Kita nggak usah ngurusin itu Pak. Tanya aja tentang iman Kristen, karena saya nggak mau berurusan dengan iman yang seperti itu. Oh, kalau Kristen udah mantap Bu, udah. Oke, Puji Tuhan. Tuhan memberkati ya Pak Amanta Ya, ya. sama-sama. Sehat Sehat selalu Bu selalu. ya. Amin. Amin. Oke, Bang Hafid, halo. Silakan. Ya, halo. Ya. Itu kuburan Yesus itu di mana ya, Kak? Di Yerusalem, Pak. Oh, di Yerusalem. Iya. Ya, kenapa, Pak? Oh iya, itu aja ya, Kak. Ingin tahu aja itu. Siap. Bapak nanti kalau ada uang lebih boleh ke Yerusalem, Pak. Ada Oh, kubur iya. Yesus. Nanti ada di situ ininya. Situsnya. Gitu. Situsnya. Ya, situs bersejarah itu, Pak. Orang-orang Kristen tuh biasanya banyak ke sana, Pak, berziarah. Oh Nah, ya. ada lagi Jalan Pak kaki, Afid Kak? yang mau ditanya. Hah, kenapa? Ya udah. Oke, Tuhan memberkati Pak Afid. Kan? Ada yang mulai malu. Nah, tadi 2 orang bikin malu kan? Iya Pak Afid jadi nggak enak nanya. Itulah kalian. Kalian tuh kalau nanya tuh baik-baik aja. Kan enak tetap berteman gitu loh. Kau agama apa? Ya tanya aja, tapi pakai etika gitu ya. Halo Ona, Fendi Akbar, halo. Halo. Ya, silakan ada yang mau ditanya. Sì, tidur tenang. Silakan Pak Fendi. Dari sekian banyak live, kayaknya live ini yang paling damai deh. Ini berdialektika di sini, pakai argumen. Yang di sebelah-sebelah itu kayak ricuh banget gitu. Oke, apa Jadi- yang mau ditanya Pak Fendi? Ya, jadi betul kata Ibu ini, kita gitu punya agama masing-masing. Yang penting adalah kita menjunjung nilai toleransi itu sendiri gitu. Betul Pak, betul. Setuju Pak. Kalau mau Makanya sekedar bertanya kan boleh kita menjawab gitu, tapi jangan mendebat iman orang gitu kan. iya. Kan nggak enak gitu. Jadi goals atau final kita dalam diskusi itu kan kebenaran, bukan soal iman sebetulnya. Dan setiap agama juga punya kebenaran gitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah ketika saya analogikan seperti ini, agama itu analoginya seperti kamar gitu, punya ruang privat masing-masing. Betul. Jadi orang yang kotor, orang yang gak baik, itu bukan agamanya sebetulnya. Karena sebetulnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Walaupun setiap agama itu pasti ada kekurangannya. Tentu orang yang fanatik dengan agama atau orang-orang yang radikal itu menganggap bahwa agama saya paling benar. Itu
is salah. Itu falesis logikanya. Itu sangat falesis. Jadi di Indonesia ini biasakan beragama itu pakai akal terlebih dahulu. Jangan dulukan itu keimanan. Ketika kita beragama dengan akal, maka tindakan kita itu akan menjadi baik gitu. Nggak ada lagi saling menghina, nggak ada lagi saling mencela. Seperti yang sebelumnya ini, beliau umat Muslim, ibu ini umat Kristiani. Ya saling menghargai saja lah. Karena ketika keimanan ditabrakkan dengan keyakinan orang lain, maka tidak akan nyatu diskusinya. Jadi untuk berdiskusi lintas agama itu lebih baik menggunakan argumen, bukan sentimen gitu. Betul. Kalau boleh saya gini ya, bikin Silakan. role model gitu untuk diskusi itu. Gimana Pak? Kita punya keyakinan misal di Muslim, nabinya Muhammad, sedangkan Kristiani yang diyakini sebagai tokoh agamanya itu Yesus ya. Ya kita jelaskan kepada umat yang bodoh gitu. Bagaimana sikap Nabi Muhammad, bagaimana sifat Yesus. Ucapkan kebaikan-kebaikannya sehingga orang-orang yang bodoh, orang-orang tersesat ini menuju pada kebaikan. Entah itu kebaikan dari Yesus, entah itu kebaikan dari Muhammad. Sebetulnya semuanya mengajarkan kebaikan gitu. Yang mengajarkan kesesatan itu hanyalah setan gitu. Gitu. Mungkin kalau ada yang mau naik boleh naik dulu, mau tanya gitu. Iya, setuju ya Pak ya. Sebenarnya saya pun menginginkan hal yang sama seperti yang Bapak utarakan tadi. Cuman kan kita manusia boleh berencana gitu ya kan. Tapi kan pada akhirnya ya ini harus terjadi. Tuhan mengizinkan ini harus terjadi gitu ya. Kita juga di dalam beda pandangan, beda iman. Kita pengennya hidup tuh damai-damai aja, saling bertoleransi gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengatur orang, tiap orang itu pola pikirnya harus seperti apa. Makanya ya kalau kita memang orang baik, kita tunjukkan kita baik. Mau seperti apapun orang jahat, ya kita tetap menunjukkan pribadi kita itu seperti itu. Makanya saya bilang perubahan itu sebenarnya dari dirimu sendiri gitu. Kalau mau orang lain itu pun berbuat baik kepadamu, ya kamu juga harusnya berbuat baik. Nah, teman-teman yang tadi ini kalau mau gitu ya direspon baik oleh saya, ya kalian harusnya juga lebih hormat lah ya, sopan lah gitu kepada orang lain. Karena nggak ada ruginya kalian itu berkata-kata yang baik. Betul. Tidak ada ruginya kalian itu menjalin hubungan yang baik walaupun tak seiman gitu. Karena suatu hari kita pasti butuh orang lain. Soalnya kita ini kan makhluk sosial gitu ya. Kayaknya saya bilang kalau tanyalah. Saya siap kok menjawab pertanyaan kalian mau kemanapun. Tapi tolong jangan mengolok-olok seperti tadi, menghina. Saya bisa aja sebenarnya melakukan hal yang sama. Tapi kan apa? Edukasi apa yang mau saya tampilkan di 2.700 orang di sini? Nggak ada kan? Cuman senang-senangnya aja. Habis itu kita nyesel, bikin dosa. Gitu ya. Jadi teman-teman Kristen lainnya juga, saran saya ya, dan teman-teman non-Kristen juga ya, saran saya ya, ingat kita itu kalau bikin dosa kita tanggung masing-masing. Kecuali tadi ada satpam yang nanggung ya, lu suka-suka bikin dosa. Kalau tahu tanggungan itu sendiri, ya baik-baik gitu loh. Jangan banyak-banyak bikin dosanya. Gitu. Soalnya berat kan nanggungnya kan Pak, betul nggak? Betul. Jadi jadikan agama itu sebagai ruang kedamaian gitu, bukan ruang adu domba, ruang kebencian. Jadi karena sayanya yakin dengan ini, maka itu salah, itu tidak benar gitu. Lebih baik kita dialektik di sini, cari solusi. Misalkan ada masalah diobrolkan, biarkan enak, sama-sama enak kita itu. Kalau misalkan semua agama ngotot dan mau jadi yang terbaik, maka hancur itu negara. Negara bakal perang itu antar agama. Nah, politik itu ada yang disebut sebagai strategi perang. Strategi perang itu memanfaatkan agama untuk memecah belahkan sebuah negara itu. Jadi jangan sampai masyarakat Indonesia itu bodoh terhadap kepercayaannya gitu. Artinya apa? Dia yakin tapi dia berakal.
dia tidak punya akal gitu. Sehingga dia bisa didoktrin atas keyakinannya untuk ribut gitu. Kalau negara nggak bisa kontrol agama itu, maka tidak akan damai negara itu, maka akan perang antar agama. Damai negara itu. Jadi kita mari semua sama-sama junjung nilai toleransi, junjung nilai nasionalisme yang sudah dibangun oleh father founding kita gitu. Ini semoga ini juga jadi nasihat atau masukan yang baik ya untuk teman-teman non muslim juga ya, karena bapak ini muslim ya pak ya. Ya, saya muslim. Nah mungkin kalau saya ngomong nggak didengar, mungkin kalau Pak Pendi lumayan didengar gitu. Biasanya kan gitu ya kan. Nah, Iya. ya teman-teman yang di bawah ini semoga ini menjadi masukan dan membawa perubahan juga kepada sikap Anda. Kenapa? Karena Anda memaki siapapun itu tidak merubah keadaan bahwa saya tetap Kristen gitu kan. Dan Anda mau memaki Tuhan saya pun itu tidak mengubah keadaan bahwa Tuhan saya itu tetap Tuhan. Gitu. Betul. Oke, thank you ya Pak Fendi ya. Sehat selalu Pak, selamat bertugas. Doakan Indonesia ini terus damai ya Pak ya. Ya. Om berkati Pak Fendi. Salam. Oke, halo Vita Floris. Wah, tidak ada ya. Kita mulai diskusi lagi ya teman-teman ya. Ingat, jangan lupa tuh pesannya Pak Fendi tuh. Ya, kalau mau nanya-nanya aja. Aman. Saya tuh selalu buka room itu, kalian tuh puas-puasin nanya sama saya. Yang penting jangan memaki, jangan menghina. Karena kalau kamu menghina Tuhan saya, jadinya itu menjadi identitas agama kamu gitu. Halo, Beats. Shalom kakak. Ya, salam. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Iya kak, mau pencerahan aja kak. Untuk di Nasrani kak, Kristen. Nasrani. Iya Kristen kak. No. Mohon pencerahannya aja kak untuk Matius 19 ayat 29 kak. Petunjuknya kak, saran kak. Apa? Bacain dulu, Bang. Apa, Bang? Tulisannya coba. Ini Bang Abin Aslam ini siapa nih? Islam Kristen, Bang? Ya, saya Muslim. Ya, ada yang mau ditanya Bang Abian sambil nunggu Kak Bin. Silakan. Ya, coba yakinkan saya dengan agama Anda. Meyakinkan apa nih? Yakinkan saya bahwa agama Anda benar. Dengan cara? Mungkin dengan dalil atau dengan ayat yang ada di kitab Anda. Oke, langsung dalil aja ya. Ya, Oke. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Itu. itu saja. Iya. Kan Anda bilang Ya. kan. Coba tunjukkan dengan dalil ada kebenaran di dalam iman saya. Yesus itu adalah kebenaran. Dia kebenaran dalam hal apakah dia seorang Segala-galanya. Tuhan atau apa? Kebenaran sebagai bahwa Tuhan. kebenaran bahwa dia adalah sang pencipta, kebenaran bahwa dia adalah hakim, kebenaran bahwa dia adalah sang juru selamat, kebenaran bahwa dia adalah kebangkitan, kebenaran bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa yang menciptakan segala-galanya, kebenaran bahwa dia adalah kasih, kebenaran bahwa dia mengasihi semua manusia tanpa memandang ras, suku dan budaya bangsa. Apakah itu ada dalam isi kitab Anda? Semua yang saya sebutkan Kebenaran. itu adalah Alkitab. Bisa ditunjukkan Apanya? Itu tadi. ayatnya? Itu tadi. Hanya kebenaran saja. Dia kebenaran adalah sang pencipta. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 15, 16, 17.
ya. Dia adalah juru selamat, ya. Yohanes 11 ayat 25. Itu. Dia adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17. Itu semua ayat yang saya sebutkan. Gitu. Lalu dengan apa lagi? Dia adalah kebangkitan. Al-Qiyamah. Udah. Dengan begitu Anda menyembah Tuhan Anda? Gimana? Apakah dengan ayat itu Anda menyembah Tuhan Anda? Ya. Karena dia itu kebangkitan dan dia benar-benar bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung di antara seluruh manusia di dunia ini. Dan kebenaran itu terjadi 2000 tahun yang lalu oleh pemberitaan para rasul, makanya saya menjadi percaya. Kalau dia tidak mampu membangkitkan dirinya dan membangkitkan orang lain, saya tidak mau menuhankan Tuhan yang tidak membangkitkan siapapun. Karena dengan jalan itu, dia membuktikan bahwa dia itu adalah yang menghidupkan, Sang Pencipta. Dia membangkitkan dirinya berarti dia pernah mati. Betul, Pernah mati ya. betul. Berapa hari Yesus mati? 3 hari. 3 Seperti hari. Yunus. Ya, sama seperti Yunus Iya. 3 hari di dalam perut ikan. Ya, Ber- dia mati, demikian Yesus. Berarti Tuhan pernah mati. Betul, kemanusiaannya pernah mati. Tuhan pernah mati ya. Baik. Tuhan pernah mati. Kemanusiaan Tuhan itu pernah mati, tetapi tidak dengan keilahiannya. Karena Allah tidak bisa mati. Ayatnya Baik. ada di 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut bersemayam dalam Tuhan terang. pernah mati ya. Kemanusiaannya betul pernah mati. Keilahiannya tidak. Baik. 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 Tuhan pernah mati. Iya Pak, nggak mungkin diserupakan Pak. Menurut Anda Tuhan. Kalau diserupakan Pak, kalau Ya, diserupakan itu berarti Anda menyembah Tuhan Anda. betul. Baik. Tunjukkan ayatnya. Ayat apa tuh? Ayat tentang perintah sembah Yesus. Oke. Ayat dalam Alkitab. Oke, di Matius 4 ayat 10 ya Pak ya. Dikatakan. Nih ketika Yesus dicobai dia mengatakan ini. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Jadi di dalam ayat ini ya, Yesus menghardik iblis. Iblis ini minta disembah. Yesus bilang, jangan ini ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini. Berarti dalam ayat itu Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja. Di situ Yesus tidak berkata, engkau harus menyembah saya. Tuhan Allahnya iblis itu kan Yesus. Makanya dia mengatakan itu. Di situ kalimatnya Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Coba diperhatikan. Ya. Terus? Jadi Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah saya sebagai Yesus. Karena Yesus mau mengaku dia adalah Allah. Makanya dia nunjukkan ayat itu, makanya dia berkata seperti itu. Nih ya. Iya. Kita baca lagi ya. Tadi ayat 10 kan? Betul? Kita kembali ke ayat Iya. itu. Lalu Yesus berkata, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya sajalah engkau berbakti. Ini kan Pak. Sebelumnya Iya. ini Yesus juga dicobai sama iblis ya. Yesus berkata ya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Yang dicobain tuh Yesus. Yesus itu lagi mengaku dirinya adalah Tuhan dan Allah. Itu maksud Yesus. Tidak ada penjelasan dalam Misal gini ya Pak, itu. jangan bilang nggak ada penjelasan. Kalau dibaca di dalam Matius 1 tadi, Matius 4 tadi, kamu akan dapat poinnya. Tapi saya mau katakan gini, ketika Baik, Yesus bacakan. mengatakan, Ya. bentar, Bacakan dalam ayat itu. oke, bentar ya, dengerin dulu ya Pak ya. Ya. Oke, ketika Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus lagi ngaku dia adalah Tuhan Allah. Kalau dia bilang ya, engkau harus menyembah aku. Nah, siapa kau? Kan gitu jawaban Yesus. Tidak. Jawaban iblis. Tidak seperti Bukan itu. dong, bentar. Kan Anda mau meminta pengakuan Yesus kan? Gitu. Di dalam Matius 4 ini jelas sekali dikatakan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu iblis mencobainya. Lalu waktu iblis mencobainya lagi kan, semua akan diberikan kepadamu, maka sujudlah kamu kepadaku. Yesus bilang, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Bukan malah nyuruh Tuhan Allahmu itu menyembah kau. Itu yang mau dikatakan Yesus. Itu maksud ayat itu, Pak. Jadi kalau Yesus misal Yesus mengatakan, kamu harus menyembah aku, sembahlah aku. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau dia cuman bilang, sembahlah aku. Siapa kau? Ini kan gak jelas. Maka Yesus itu memang harus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, ingat ya, contoh saya kasih tahu ya. Teman-teman di sini, kalian itu harus percaya Agatha aja. Dia itu memang bawel, tapi dia itu pinter. Padahal saya yang ngomong. Pernah dengar kayak gini? Ucapan satir seperti ini? Ngerti nggak? Ya, si Agatha itu, dia tuh memang kayak gitu mulutnya. Jahat kali, padahal aku sendiri yang ngomong. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Sampai sini. Ini kalau IQ-nya jongkok sih sudah ya. Susah ya Pak ya. Tidak ada Saya data, katakan berkali. kita bahas data. Tunjukkan ayat dalam Bible Anda perintah sembah. Yesus. Siap. Pak. Oke Pak. Oke. Sekarang gini, anggaplah saya tidak bisa menunjukkan data walau saya sudah menjelaskan. Sekarang pertanyaan saya Pak, pernah nggak Tuhanmu itu ngomong langsung sama Muhammad, akulah Tuhan sembahlah aku? Silakan. Pernah. Nah, Di mana dalilnya? Silakan bawa data. ada Kalau saya nggak dalilnya. punya data kan? Ya, silakan dalilnya. Iya. Ada dalilnya. Silakan. Saya harus membuka HP saya untuk Nggak menunjukkan. apa-apa, buka aja. Saya tungguin 2 juta tahun. Ini dipakai untuk Nggak apa-apa. Keluar dulu pun kutungguin kok. 5 juta tahun sampai ke neraka kutungguin. Serius. Coba pengakuan Allahmu langsung. Akulah Tuhan, sembahlah aku kepada Muhammad. Silakan cari dan menunjukkan. Ya, kau cari 7 tahun kutungguin kau di sini. Ya, cari di sini ada perkataan Tuhanmu itu mengaku Tuhan kepada nabimu. Langsung ya. Ya, langsung. Ya, ditunjukin nggak mau, ya nggak apa-apa. Halo Bits, silakan Bits. Nanti naik lagi apa ya? Namanya inget ya teman-teman ya. Jangan lupa tap-tap, share sama nge-give ya. Biar room kita itu tegang 70 tahun. Oke? Thank you yang udah tap-tap. Ya. Thank you yang udah tap-tap sampai 1,2 M ya. Kalian luar biasa. Oke, Bits. Silakan Bits. Nggak pakai calo ya, nggak pakai kurir, langsung. Aku ya ngomong sama nabimu. Oke, silakan Beats. Ada yang mau ditanya tadi di mana Beats? Halo Beats. Ini kemana nih si Beats? Beats. Halo. Halo Beats. Kok ngopi sih Beats? Ke-mute itu Beats. Silakan Beats. Ketiduran. Oke, ini ada Rade Ada. Halo Rade Ada. Halo. Kok masuk apa? Tadi namanya siapa? Nanti jangan lupa ya teman-teman ya. Kalian ingetin lagi kalau mau naik boleh ya.
Oke. Siapa lagi nih yang mau naik nih? Banyak banget, ada 69. Susah gua nih nyarinya sampai ke bawah-bawah. Windah Basudara. Ada yang mau naik? Siapa lagi? Saya, Virgo. Tadi Abian, oke. Yang mana tuh? Virgo. Saya cari dulu ya. Susah namanya. Mata saya udah agak sakit juga. Halo kak, Halo, silakan Virgo. nggak, ini aku nggak mau bertanya, aku Katolik aku. Ya. Aku Terus? cuman mau, aku di sini cuman mau nyemangatin kakak aja. Semangatin dong pakai singa. Nggak, cuman mau ngasih kayak apa ya sama bapak-bapak tadi, kan aku udah mantengin di sini lumayan lama ya. Aduh, kayaknya Gemes ya. iya. Tapi kalau saranku sama kakak, yang apalagi yang waktu tadi makan itu, jangan dibikin Gak lah kayak apa-apa. gitu kak. Biar kita ada kesempatan makan kan? Enggak, tapi jadi lawakan jadi ya. Ya nggak apa-apa. Aduh. Ini yang dikatakan kutuk jadi berkat itu kayak gitu. Jadi kalau kita memang menanggapi segala sesuatu itu positif, kalau bagi orang itu menyebalkan, bagi saya itu jadi menyenangkan, kan gitu. Enggak, itu kan yang denger loh kak, kayak aduh. Gemes ya, gemes. Iya, itu pun masih ada aja yang dibilang di bawah. Kak Agatha, sabar Kak. Kok kira kesabaranku ini udah kayak apa tebelnya? Oke lah kak ya. Terima kasih kak. Tuhan berkati ya Virgo ya. Iya, Tuhan berkati kak. Ih kok cantik kali woi. Foto dulu lah ya. Ya nggak jadi hilang. Halo Eis. Silakan Eis. Ada yang mau ditanya? Thank you ya Kak Deborah ya. Cantik woi. Halo Eis. Oke. Kak, apa arti Nasrani? Itu bidat dari Nazaret yang merupakan suatu penyakit sampar di antara orang Kristen. Gitu ya. Oke. Aku sudah 30 menit Kak, minta naik. Oke, baik. Kalian ngomong aja di bawah karena permintaannya banyak. Jadi aku tuh nggak bisa lihat semua. Halo. Halo. Freni, Onda sama Anfer. Halo. Aduh. Sayang sekali saudara. Nggak ada yang namanya Gonzales di sini. Ya. Pak Abian boleh naik lagi tadi yang mau nunjukkan ayatnya. Kalau ada, kirim permintaan Pak Abian. Ya. Oke. Nih. Nih Gonzales Gultom. Mana dia tadi? Oke. Bentar ya. Yang mana sih permintaanmu nggak ada di sini? Gonzales Gultom. Nggak ada bang, lu nggak ngirim permintaan bang. Tadi udah gua naikin lu hilang. Gitu. Coba kirim permintaan lagi aja Gonzales. Oke, ini Pak Abian ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Oke, silakan Pak Abian, di mana dalilnya? Iya. Jadi ada banyak dalilnya. Satu aja Pak, Muhammad mengaku Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Anda mengaku. Kenapa? Muhammad. Mana? Quran surah berapa? Apa nama apanya? Pengakuan Allahmu itu Tuhan, sembahlah Allah. kepada Muhammad. Baik. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21.
Al-Baqarah. Coba dilihat surat Ayat? An-Nisa ayat Enggak, satu aja. 36, Al-Baqarah berapa? 21, 21 ayat. ayat 21. Oke, bacain Pak. Al-Baqarah ayat 21. Nih, dikatakan. Coba dibaca. Hai manusia, Sudah. sembahlah Tuhanmu. Loh? Ini tadi Bapak nolak. Ini tadi Bapak nolak waktu Yesus bilang, hanya kepada Tuhanmu lah engkau berbakti. Ini dikatakan, hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Loh. Yang menciptakanmu, ini malah sama. Yang mana Pak? Kau ini? Siapa ini yang ngomong? Hah? Tadi Ini kok kan nolak. banyak, bukan cuma satu. Oke, ini nggak ada gugur. Di mana lagi? Coba lagi, silakan. Tidak, itu ada. Sembahlah Tuhanmu. Loh, Kan Tuhan kami Allah. sembahlah aku, kayak permintaanmu tadi loh. Tadi aku tunjukkan gitu, kok nggak mau? Sekarang modelannya sama. Coba buka lagi. Surat An-Nisa ayat 30. Ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 36. Oh, yang tadi gagal Anissa. QS Anissa ayat Tidak gagal. ayat berapa Pak? Oh, giliran kau aja. 36. Gagal. Ayat berapa? 36. 36, baik. Ya. Oke, Baca saja. ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Lo malah nunjuknya. Aku. Sembahlah Allah. Aku? Mana? Itu kan Bukan aku. Tadi dia, sekarang. Gagal 2 kali. itu kan Yang mana, sudah Pak? perintah. Itu kan Yang mana, Pak? Yang mana? itu kan perintah sembah Allah. Lo enggaknya katanya kok bukan aku. Tadi kok minta gitu. Perintah sembah. Mana dia mengaku, akulah Dan Tuhan tidak sembahlah ada aku. itu perintah Ini sembahlah Yesus. dia kok. Ya, gimana Ini lagi kan ayatnya? perintah sembah Allah. Cari lagi ayatnya, silakan coba lagi. Nggak ada. Itu perintah sembah Yesus. Mana, tunjukkan ayat. mana Tuhan Tidak. ini mengaku Ada. tidak. Itu kan Laki-laki curang. Lu giliran gua ngasih tahu, lu nolak. Ini nggak ada ayatnya yang kayak gitu. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu dong. Langsung nih. Tuhan Ayat. ngomong sama Muhammad. Silakan. tunjukkan ayat perintah sembah Allah, sembah Yesus. Ayo sekarang tunjukkan. Dadah. Mau bikin malu kau. Aku tunggu sampai neraka. Si Jahnas naik aja kalau mau nunjukin naik ke atas. Ya. Saya anggap itu bohong kalau kau nggak naik ya Jahnas ya. Naik aja Jahnas. Tuh. Sini emang nggak laku. Kalau cuman ngomong doang. Tunjukin dalilnya ya. Silakan Zahnas. Halo Zahnas. Zahnas jangan ngopi dong sayang. Halo Zahnas. Zahnas. Hello. Malah turun, malah ngopi terus turun. Zanas, kamu typing. Ayolah. Hah? Siapa tadi?
Aduh, ntar ya. Oke, siapa tadi? Oposisi. Oke, boleh. Jangan lupa temen-temen ya. Dan jangan lupa nge-gift supaya room kita ini tegang 70 tahun. Halo, Halo. salam toleransi dulu mbaknya. Ya, salam toleransi, Pak. Silakan, Pak. Saya Muslim, Bu. Terima kasih Silakan. Bapak diberi waktu Negan ya. Saya mungkin mau menyampaikan juga seperti Bapak yang tadi. Janganlah kita saling mencela. Janganlah kita saling menghina, saling merendahkan, saling menghormati. Kita harus tetap bertoleransi beragama. Begitu kan Bu ya? Ya Bu. Pak, betul. Aduh, Ya, ya. rekomend. Silakan. Boleh kan saya kan minta ini enggak saya enggak apa namanya enggak nguji atau apa. Cuma kan saya Muslim jadi saya pengetahuan tentang Kristen atau apa Bible mungkin kurang. Boleh kan nanya Bu ya kan enggak apa-apa Bu ya. Ya, silakan. Bu, di dalam apa Tuhan Yesus ya kalau di Kristen Tuhannya. Apakah Yesus itu termasuk Tuhannya Abraham ya kalau di Kristen sebut ya Abraham, Nuh atau gini. Apakah termasuk Tuhannya mereka Bu? Iya, betul. Karena Abraham melihat Tuhan Yesus. Abraham menyaksikan Tuhan Yesus itu menemuinya ketika di pohon tarbantin di Mamre. Anda bisa lihat ini kisahnya di dalam Tauratnya Musa Kejadian 18 dari ayat 1 sampai ayat 4. Jadi Yesus ini sudah menampakkan diri kepada Abraham dan Yesus juga mengkonfirmasi ini dikatakan ya, Bapamu Abraham telah melihat aku. Kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 49, Pak. Yohanes Ya. Yohanes 8. siapa? Ya. Oke, jika Oke, Bapak bisa baca di Yohanes 8 ayat 56. Bapamu Abraham bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Jadi Abraham saat itu ketemu dengan Yesus. Di Yohanes 8 ayat 56. Dan ini konfirmasinya di Taurat Musa di dalam Kejadian 18 dari ayat 1 sampai ayat 3. Oh ya. Berarti sudah fix bahwa Abraham itu pernah melihat kalau keyakinan orang Kristen kan melihat Yesus gitu Bu ya. Betul. Jadi Yesus itu yang datang kepada nabi-nabi. Bahkan Yesus juga mengaku ya di Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham jadi, aku adalah aku. Ketika dia mengatakan aku adalah aku, itu adalah perkenalan dia kepada Musa. Ini tertulis di dalam Taurat Musa, Keluaran 3 ayat 14. Ini saya tunjukkan dulu ya yang Abraham ya. Jadi memang yang bertemu dengan nabi-nabi yang ditemui oleh nabi-nabi itu ya Tuhan Yesus. Nih, ya, ini kelihatan nggak Pak? Ini saya besarin dulu. Oke, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia sedang duduk di kemahnya. Ia melayangkan pandangnya dan ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya, ya, melihat mereka. Ia berlari dan dari pintu kemahnya menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, Tuanku, jika aku mendapat kemuliaan dari hamba-Mu ini. Apa? Itu Pak. Jadi Abraham itu melihat siapa? Ya, melihat Yesus. Dan Yesus juga mengatakan, Bapamu Abraham telah melihat aku. Nah, diangkat Dan dulu juga teleponnya Pak. Oh iya ya. Ada juga saya pertanyakan itu kan apa namanya kejadiannya itu mungkin prosesnya itu Yesus itu kan menurut keyakinan orang Kristen kan disalib untuk penebusan dosa Bu ya kalau nggak salah.
Bukan. Yesus itu disalib itu bukan untuk menebus dosa. Iya, menebus dosa kan? Bukan. Dia sebagai kurban Oh ya, untuk untuk menebus manusia dari dosa. oh Yesus disalib untuk menebus dosa, Menebus manusia dari dosa. menebuskan manusia dari dosa. Ya. Ya. Jadi yang ditebus itu manusia, bukan dosa. Oh ya, menebuskan mungkin bahasa lebih anunya kan menebuskan dosa manusia gitu ya. Bukan. Menebus manusia dari dosa. Menebus, Beda. oh gitu. Jadi kalau sudah menebuskan manusia dari dosa berarti rata-rata nggak berdosa ya tuh sampai sekarang atau gimana tuh anu Bu, Kan menurut ditebus keyakinan? itu artinya kan diambil. Oh Ya diambil. kan? Ditebus itu diambil. Jadi ini seperti kita ini masuk dalam lumpur dosa. Jadi kalau ditebus itu artinya kita diambil, keluar dari dosa. Oh Jadi gitu. kita dimerdekakan dari dosa. Oh gitu. Dibebaskan dari dosa. Iya. Jadi Yesus artinya menebuskan manusia dari dosa, Menebus manusia dari dosa. menebuskan oh ya dari dosa ke Ke apa? Yesus juga gitu kah? Atau ke Allah atau apa itu? Menebus manusia Oh, iya, kan, dari. kalimatnya Menebus manusia dari dosa. Berarti manusia ini diambil dari dosa. Tuh. Oh gitu. Karena Oh, iya, manusia iya, ini iya, semuanya iya, iya. tergadai di bawah kuasa dosa. Dalam prosesi kejadian salib itu Bu, itu halo ya. Nah, silakan. Ya, Bu. Penyaliban itu adalah prosesi kurban. Dalam proses Oh ya saya Penyaliban paham. itu adalah Ya. kurban. Itu mungkin saya Oh ya, itu kejadiannya tuh di kota Tengkorak atau apa Bu? Kalau nggak salah baca saya Bu ya. Kota Tengkorak. Di kota Bukit Tengkorak atau Golgota. sebut Hah? Bukit Golgota. Batai Golgan. Itu sampai sekarang tuh Ada. kan sampai sekarang itu bukti-bukti sejarah atau anu kayak salibnya tuh masih ada loh Bu. Ada di Ada. Yerusalem, Pak. Ada. Ada ya bukti-bukti sejarahnya itu. Ada. Sampai sekarang tuh masih ada. Bapak kalau mau ke Yerusalem boleh itu. Ada kuburannya juga, kuburan kosong itu tempat dia pernah 3 hari dikuburkan di situ juga ada. Oh iya. Ya, terima kasih banyak Bu ilmunya Bu. Salam toleransi. Yang penting saya sudah fix bahwa Yap. tempatnya penyalipan itu bukti penyalipan itu ada gitu kan. Yang penting ada terbukti ada kan gitu Bu ya. Ada. Mungkin ya. Yang penting kan saya jawabannya fix bahwa ada gitu. Ada. Salam toleransi dulu Bu ya. Terima kasih Ya. banyak waktunya Bu. Salam toleransi lagi sekali. Saya Muslim Bu. Terima kasih banyak. Siap. Tuhan berkati Pak Oposisi. Oke. Tadi yang minta naik mana ya? Gonjales itu kamu udah kirim permintaan gak sih? Dari tadi dia agak-agak rusuh typingnya. Coba Gonjales kirim permintaan ulang. Nah ini dia. Oke. Halo. Shalom kak. Salam. Gini kak, kemarin aku ada baca itu kak dari itu yang doa surat Al-Fatihah itu dari ortodok itu kak ya, mirip-mirip Nggak tahu kan? aku, Bang. Nggak Itu tahu. kata Bang Son kemarin ada buktinya kak kemarin, cuman diganti-ganti namanya gitu. Yang Nggak tahu ujungnya aku, Bang. Aku Sirotol nggak Mustaqim. ngurusin itu. Aku Ngurus nggak ya? ngurusin. Nggak tadi ada saya muak sama yang naik tadi kak, bilangnya Kristen ini plagiat, curi ajaran mereka gitu kan. Sementara mereka itu banyak gitu yang dicuri dari Kristen Ortodok kan banyak itu dari tali Ortodok itu doa Al-Fatihah itu kak dari Ortodok itu kak pertamanya. Saya Protestan cuman saya tahu gitu. Tahu dari mana Baca. kau? Dari Lev Bangson kemarin Lev Bangson. Nah, emang Son itu siapa? Rasulmu? Enggak, aduh. Oh, Ada percaya kali sama orang gini ya Bang ya. Dia Lev Gini loh ya, ini kak. saran saya nih Bang Gonjales, denger ya. Kamu itu percaya hanya ajarannya para rasul. Si Son itu sejak kapan jadi rasul kau? Jadi jelas. Ya. Itu
Suruh tentuin dulu aja kelaminnya. Nggak usah. Nah, jangan pakai lip tint dulu, udah gitu aja. Cari aja dulu laki-laki yang benar. Sibuk kok ngurusin itu. Ya, jangan bawa perkara di sini. Sudah saya bilang, jangan ada host lain di room saya. Jangan ada room lain di room saya. Apa itu, Son? Son. Aku tresno karo kue, Son. Siapa, Son? Ya, agak-agak lain kau. Siapa sih Son itu? Halo, Felicia. Aku tuh nggak percaya kecuali ajaran Rasul. Aku nih dapat ajaran yang turun-temurun. Orang-orang nggak jelas mana mau aku. Kau pun ya Bang ya, sebagai orang Kristen, kau tanya dulu dia gereja mana, dari mana sanatmu, gitu. Nah, kalau gereja-gereja nggak jelas jangan dipercaya Bang ya. Oke, ini ada Felicia. Halo Felicia. Son, Sul. Ada lagi si Sul. Father Son, astaga Tuhan. Ya, Uma ngeri kali woi. Segitunya ya. Si Father Son dia percaya nenek gayung. Orang yang bilang Father Son. Astaga Tuhan. Si Father Son kok percaya, Dek?